Halo Sobat Denpasar Mengajar, jumpa lagi dengan Pak Wite. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan coba membahas tentang materi fisika, kinematika gerak lurus, soal yang ke-8. Materi ini, Sobat Denpasar Mengajar bisa gunakan untuk fisika di SMA ataupun untuk lomba-lomba olimpiade di tingkat SMP. Oke, untuk mempersingkat waktu kita baca aja soal kinematika gerak lurus yang ke-8. Oke, kita baca ya. Oke, soalnya ya. Sobat Denpasar Mengajar coba perhatikan ada sebuah gambar ya. Jika massa M1 3 kg dan massa M2 adalah 2 kg dan besar sudut θ1 adalah 37 derajat dan θ2 adalah 30 derajat, tentukan besar percepatan sistem dan yang B besar tegangan tali. Ya, itu soalnya ya Sobat Denpasar Mengajar. Nah, berikutnya kita akan ulas bagaimana pembahasan soal tersebut. Jadi Sobat Denpasar Mengajar tetap tonton video ini sampai habis. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita langsung saja pada pembahasan soal ya. Nah, di papan sudah Bapak gambar ulang ya soalnya ya. Nah, kita sekarang memberi gaya yang bekerja pada M1 dan M2. Oke, kita coba mulai dari M1. Jadi gaya-gayanya yang bekerja itu ada yang ke bawah, kemudian tegak lurus bidang ya. Terus ada yang sejajar atau horizontal, bidang miringnya ya. Nah ini, oke, kita kasih nama dulu. Yang ke bawah sekali itu namanya M1 kali G ya. Yang kesini apa? M1 kali G kali cos θ 1. Yang ke atas apa? N1 gaya normal 1. Yang sejajar ke bawah itu nanti M1 kali G kali sin θ 1. Yang ke atas ini T ya. Oke, itu yang benda 1. Kita lanjut ke benda 2. Sama ya. Ada ke bawah, ada yang tegak lurus dengan bidang miring, ada yang sejajar atau horizontal ya. Oke, kita kasih nama sekarang gaya-gaya yang bekerja. Ini namanya M2 kali G. Yang kesini apa? M2 kali G kali cos θ 2 ya. Ini M2 kali G kali sin θ 2. Kesini nanti gaya normal 2. Dan kesini T. Oke, sudah jadi. Ya, gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda 1 dan benda 2. Tapi nanti dalam pembahasan gaya-gaya yang tegak lurus bidang miring itu nanti kita tidak perlu hitung. Mengapa? Karena bidang miring ini ternyata licin. Kenapa kita ketahui bidang miringnya licin? Karena koefisien gesek tidak ada. Tidak diketahui dalam soal, artinya bidang miring ini adalah licin ya. Jadi nanti yang kita perhitungkan cuma gaya-gaya yang horizontal dengan bidang miring atau sejajar dengan bidang miring. Nah, langkah berikutnya Sobat Denpasar Mengajar, Sobat Denpasar Mengajar perlu tahu gerak dari sistem ini kemana. Apakah M1-nya turun atau M2-nya yang turun? Nah, bagaimana caranya? Kita nilai dari M1 kali G sin θ 1 dengan
perbandingan M2 kali G kali sin theta 2. Oke, kita cari nilainya untuk keduanya dulu. Coba ya. Kita coba cari nilai M1 kali G kali sin theta 1. Ayo. M1-nya berapa? Ya, M1-nya itu 3. G itu kalau tidak diketahui berarti kita tulis berapa? 10 ya. Nah, di sini sin theta 1. Theta 1 berapa? Theta 1-nya katanya 37 derajat. Oke, kita cari 3 kali 10. Sin 37 berapa? Sin 37 itu adalah 0,6 atau 3/5 ya. 3/5. Oke, dikerjain. Ini berarti tinggal dicoret ya. Coret-coret 2 ya. Oke, 3 kali 2 kali 3 berapa? 3 kali 3, 9. 9 kali 2, 18 ya. Jadi ini 18 Newton ya. Oke, ini jadi 18 Newton. Nah, berikutnya kita pakai perbanding yang di sebelahnya. Berarti M2 kali G kali sin theta 2. M2-nya berapa? 2. G-nya 10. Sin theta 2-nya adalah 30. Ya, 30 derajat. Jadi 2 kali 10 sin 30 berapa? Sin 30 adalah setengah ya. Oke, jadi jawabannya berapa? 2 kali 10 kali setengah ya, 10 Newton. Nah, dari hasil ini apa? Ternyata M1 kali G kali sin theta 1 itu lebih besar dari M2 kali G kali sin theta 2. Maka apa? Arah dari gerak dari sistem ini berarti di M2 dia akan naik. Di M1 dia akan turun ya. Jadi percepatannya M1 akan turun, M2 akan naik. Oke, kalau sudah kita tahu arah percepatannya, kita selesaikan sekarang soal ini untuk mencari berapa besar percepatan dan berapa besar tegangan talinya. Oke, kita cari dulu atau kita buat dulu persamaan dari benda yang pertama. Oke, kita tinjau benda satu dulu. Tinjau benda satu, ya. Kalau kita tinjau benda satu, ya, sigma Fx sama dengan M1 kali A. Ya, ingat ini adalah rumusan dari apa? Hukum Newton yang kedua, ya. Sigma Fx ini yang berpengaruh apa? Ya, M1 kali G kali sin theta 1 dengan T. Karena gerak dari M1 ke bawah, artinya M1 kali G kali sin theta 1 lebih besar dari T. Berarti rumusannya nanti M1 kali G kali sin theta 1 dikurangi T sama dengan M1 kali A. Untuk mempermudah kita ganti aja angka dengan angka ya. Oke, tadi kita sudah mencari M1 kali G kali sin theta 1 dapat berapa? 18 ya. Jadi di sini jadi 18 kurang T sama dengan M1-nya berapa? M1-nya adalah 3, berarti 3A. Oke, kita sudah dapat ya persamaan yang pertama dari benda 1. Oke, kita lanjutkan ke bagaimana kalau kita tinjau benda 2 ya. Tinjau benda 2. Tinjau benda 2. Oke, kalau kita tinjau benda 2 sama ya. Sigma Fx sama dengan apa? M2 kali A. Nah, untuk benda 2, arah geraknya adalah ke atas. Maka rumusannya akan menjadi T dikurangi M2 kali G kali sin theta 2 sama dengan M2 kali A. Oke, kita ganti aja dengan angka ya. T dikurangi M2 kali G kali sin theta 2 berapa? 10 ya. Dikurangi 10 sama dengan M2-nya berapa? 2 ya. 2 kali A. Oke, kita sudah dapat persamaan yang kedua ya.
Nah, kalau sudah dapat persamaan 1 dan persamaan 2, tinggal kita eliminasi saja ya. Oke, Pak tulis saja di sini. Eliminasi ya. Eliminasi. Nah, tulis persamaan 1. 18 kurang T sama dengan 3A. T kurang 10 sama dengan 2A. Nah, persamaan pertama, T-nya negatif. Persamaan kedua, T-nya positif. Agar T-nya hilang, diapakan? Ditambah ya. Jadi kalau ditambah nanti T-nya hilang. Nah, di kiri itu sisa 18 kurang 10. Ya. Di kanan, ya ini 10 ya nih. Ya. 10. Di kanan ada 3A tambah 2A. 18 kurang 10 berapa? 8 ya. 8 sama dengan berapa? 5A. Jadi A-nya 8 dibagi 5. Berarti A sama dengan 8 dibagi 5 adalah jawabannya berapa? 1,6 meter per second kuadrat. Ya. Oke, itu kita sudah dapat berapa besar percepatan dari sistem. Berikutnya, untuk mencari T. Ya, untuk mencari T, Sobat Denpasar Mengajar boleh menggunakan persamaan yang pertama dari benda 1 atau persamaan yang kedua dari benda 2. Mana aja boleh. Oke, Bapak coba pakai yang kedua. T dikurangi 10 sama dengan 2A. Oke, masukin sekarang nilai A-nya ya. T dikurangi 10 sama dengan 2 kali 1,6. T dikurangi 10 ya sama dengan berapa? 2 kali 1,6 itu jawabannya berapa? 3,2 ya. 3,2 berarti T-nya adalah 3,2 ditambah 10. Jadi T sama dengan 13,2 Newton ya. Jadi dari jawaban atau pembahasan kita dapat kita simpulkan bahwa percepatan sistem adalah 1,6 meter per second kuadrat dan besarnya tegangan tali adalah 13,2 Newton. Ya. Oke, Sobat Denpasar Mengajar. Jadi demikian pembahasan Bapak tentang soal kinematika gerak lurus soal yang ke-8. Bapak cukupkan dulu video ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Dan tetap diingat, belajar bersama Denpasar Mengajar pasti fun.